syukurin yang ada, syukurin yang sedikit. Yang sedikit juga kita infakin. Nah ini lagi musibah, lagi bala. Orang dulu lagi bala, lagi musibah, makin rajin berinfak, makin rajin sedekah, diangkat bala dan musibah. Ini makin musibah, makin sakit, makin pelit. Ini disumpahin orang biar mati. Jangan makin pelit, makin berinfak. Anfik wala takhsha min dzil arsy iglala. Berinfaklah, jangan takut miskin. Allah enggak bakal lantarin kita. Man lam yashkur ala qalil kayfa yatihi katsir. Orang kalau enggak mensyukuri nikmat yang sedikit, dari mana datang nikmat yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala? Syukurin yang ada, syukurin yang sedikit. Yang sedikit juga kita infakin. Nah ini lagi musibah, lagi bala. Orang dulu lagi bala, lagi musibah, makin rajin berinfak, makin rajin sedekah, diangkat bala dan musibah. Ini makin musibah, makin sakit, makin pelit. Ini disumpahin orang biar mati. Jangan makin pelit, makin berinfak. Anfik wala takhsha min dzil arsy iglala. Berinfaklah, jangan takut miskin. Allah enggak bakal lantarin kita. Ibnu Adam, dalam hadis qudsi, Ibnu Adam anfik unfik alaik. Anak Adam, berinfaklah, nafkahi orang lain, saya nafkahin kamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Terus innal bala la yatakhatta sadaqah. Bala musibah enggak bisa ngelangkahin sedekah. Artinya kita dianjurkan sama ulama sedekah di pagi hari. Kalau pagi hari itu dia udah sedekah, maka musibah yang mestinya datang tuh hari nggak jadi datang. Nunggu hari lain musibah mau datang, ya udah keduluan sama sedekah. Dia nggak bisa ngelewatin, udah di pagar, udah di portal sama sedekah. Dia cari hari lain. Cari hari lain, udah kehalangan lagi di portal lagi sama sedekah. Begitu cari hari lain. Begitu. Nah itu orang ketika dia ditimpa musibah, ketika ditimpa sakit, ditimpa bala, timpa musibah, buruan introspeksi diri. Ini hari sholat jamaah enggak? Subuhnya jamaah apa enggak? Isyanya jamaah apa enggak? Semalam bangun malam apa enggak? Oh udah baca zikir yang tadi belum tuh? Yang dia di Wirdul Latif, udah baca belum zikir yang diajarin Nabi? Introspeksi. Hari ini udah sedekah atau belum? Nah kalau dia udah lakukan itu semua, insya Allah aman. Kalau masih kena juga, maka dia berada di dalam kelompok yang walaupun ditimpa musibah, namun dia masih dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala musibah tersebut. Ya, asal dia udah baca itu semua. Tapi kalau enggak sholat jamaah, kemudian juga dia belum baca wirid, kagak bangun malam, kagak sedekah lagi. Nah, hati-hati lo, awas lo. Hati-hati. Hati-hati. Seandainya enggak ada musibah yang datang, ninggalin itu semua, itu udah musibah besar. Oh saya nggak kena musibah, saya nggak sholat jamaah nggak kena musibah. Ente nggak tahu itu musibah, nggak sholat jamaah itu musibah. Nggak pakai nunggu ninggalin sholat jamaah, musibah yang lebih besar daripada virus, daripada corona, daripada penyakit, daripada apapun juga. Atau musibah yang sebenarnya nggak sholat jamaah, begitu. Musibah yang sebenarnya ayam al-bala muwakkalun bil mantiq, ngomong yang ngawur, ngucapin yang haram, itu musibah yang sebenarnya. Ngelihat yang haram itu musibah yang sebenarnya. Itu ada satu orang ngadu kepada Nabi di zaman tersebut. Dia bilang, ya Nabi Allah dari Bani Israel, saya maksiat kepada Allah, kok nggak dihukum? Saya maksiat, tapi kok nggak dihukum sama Allah? Nggak diturunkan azab, nggak diturunkan musibah, nggak ada hukuman dari Allah, padahal saya maksiat. Maka Allah Ta'ala wahyukan kepada Nabi tersebut, bilang kepada hambaku fulan yang maksiat kepadaku, alam uhrimhu ladziza munajati fahi uqubat. Bukankah aku haramkan dia kelezatan munajat kepadaku? Dia nggak bisa merasakan manisnya munajat kepada Allah. Nah itu musibah ketika terharamkan dari kelezatan dalam beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala nggak haramkan kita. Allah Ta'ala nggak haramkan kita dari kelezatan dalam munajat. Ya, dan Allah Ta'ala berikan solusi kita dalam sujud, dalam takwa, dan semua orang yang punya andil dalam memberikan manfaat kepada masyarakat, kepada negeri kita. Ya, orang-orang yang punya andil yang mikirin umat, ya, dalam terangkatnya bala dan musibah ini, apapun profesi mereka, mau itu pemerintah, tenaga kesehatan, TNI, Polri, Ustadz, kemudian juga para ulama,
dengan upaya yang mereka lakukan dan para jamaah yang munajat kepada Allah dalam sujudnya, dalam ibadatnya agar diangkat bala dan musibah ini, Allah Ta'ala berikan balasan yang sebaik-baiknya, senantiasa dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masjid ini makin makmur insyaallah, dan Allah Ta'ala berikan kesehatan kepada guru-guru kita. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma, tafarrugana min ba'dihi tafarrugan ma'suma, wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.